Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan dalam keadaan apapun semoga sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar, belajarnya kali ini optimasi multivariabel yang aplikasi langsung dalam teknik kimia. Oke, seperti kita ketahui gitu ya, dalam teknik kimia kita bisa menemukan berbagai macam kasus perancangan gitu ya. Oke, bagi kalian yang mungkin masih S1 ya, dalam perancangan, misal perancangan alat skripsi, nanti dalam alat-alat proses kita bisa menemukan desain, misal bisa desain menara distilasi, bisa desain reaktor, bisa evaporator, bisa absorber, bisa ekstraksi, atau juga nanti filter dan lain sebagainya. Akan sangat banyak sekali kasus-kasus atau nanti exchanger dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mencoba ini pembahasan dua kasus ya. Berapa kasus ini ya. Coba kita cek dulu. Kasus teknik kimia. Ini dulu ya, kita akan coba kasus pertama adalah tentang optimasi ya, ekstraksi cair-cair 3 stage dengan aliran cross current. Nah, untuk optimasi ini adalah optimasi minimasi ya, karena sangat banyak sekali jenis-jenis optimasi. Optimasi multivariabel yang kita bahas ini adalah model minimasi yang benar-benar pure hanya optimasi. Ya. Jadi belum ada digabungkan dengan misal ada diferensialnya, ada integrasinya, dan lain. Nah, karena banyak juga proses-proses yang digabungkan dengan model yang lainnya dalam tekniknya. Misal tentang rate of reaction gitu ya. Kita punya persamaan perubahan konsentrasi terhadap waktu, nanti disesuaikan dengan UD, kemudian nilai konstanta laju reaksinya bisa dicari kalau ada data penelitian, jadi penggabungan UD dan juga optimasi. Atau juga dengan kasus-kasus yang batch reaktor yang membutuhkan menghitung waktunya, membutuhkan integral gitu ya. Kemudian K-nya juga dicari, nanti bisa menggunakan gabungan integrasi dan juga optimasi. Tapi kali ini yang kita coba adalah kita mencari soal yang benar-benar membutuhkan optimasinya aja. Jadi di sini kita punya suatu ekstraksi, mungkin biar enak gitu ya. Kita gambarlah di sini. Ekstraksi. Ekstraksi itu adalah kita ingin mengambil kandungan komponen dalam suatu campuran oleh suatu pelarut. Ekstraksi bisa ekstraksi cair-cair, bisa ekstraksi padat cair. Kita taruh sini. Oke, kita tulis dulu kali ya. Ekstraksi. Nah, ekstraksi. Nanti ini bisa ekstraksi, pengertiannya dulu lah ya. Ekstraksi itu adalah bisa disebut juga nanti kita ingin mengambil suatu komponen. Ya. Komponennya ya pasti berharga. Bisa itu produk atau valuable metal gitu ya, dan lain sebagainya. Kita ingin mengambil suatu produk, ya. Produk itu ada di dalam mana? Dalam suatu campuran. Berarti kita punya campuran, anggap aja misal campuran A dan juga B. B-nya ingin kita ambil. Mengambilnya dengan apa? Mengambil dengan suatu pelarut. Itu adalah ekstraksi. Nah, pelarut yang gimana? Pelarutnya adalah pelarut yang bisa mengambil senyawa B tadi. Tetapi senyawa A nggak ikut terlarut. Oke, misal kita punya apa ya? Sebut aja kita punya campuran benzen dengan isopropil ether gitu ya. Mungkin nanti kita ingin ambil salah satunya menggunakan suatu pelarut. Atau kita ada campuran etanol dan juga air.
kita ingin mengambil etanolnya. Berarti kita cari suatu senyawa yang bisa mengambil etanol, tetapi airnya nggak ikut terdalamnya. Ini kenapa seperti ini? Supaya dia selektif ya. Ketika kita punya dua senyawa, misal A dan juga B ingin kita ambil dengan pelarut C, maka kelarutan B ini harus tinggi terhadap C, dan kelarutan A harus sedikit larut dalam C. Supaya apa? Supaya ya B ini benar-benar terambil semua tanpa terikut pengotor A. Ya. Sehingga nanti kalau B sudah terambil di pelarutnya, tinggal dah langkah berikutnya adalah bisa pelarutnya kita uapkan, gitu ya, sehingga B ini benar-benar dapat terambil. Oke, ekstraksi ini adalah konsepnya, pemisahannya adalah berdasarkan perbedaan kelarutan. Oke, jadi kalau kita punya dua senyawa A dan B, kalau A dan B ini memiliki titik didih yang berbeda cukup jauh, ya maka lebih baik dipisahkan dengan perbedaan titik didih. Ya, bisa dengan menggunakan menara distilasi yang pernah kita bahas sebelumnya, atau bisa menggunakan dengan press drum. Oke. Jangan menggunakan ekstraksi, nanti bisa biayanya lebih besar, ya, karena membutuhkan pelarut juga, dan juga nanti habis dilarutin itu kita harus memisahkan pelarut sama yang diambil tadi. Ini kasusnya adalah untuk kasus-kasus tertentu. Konsep ekstraksi ini bisa alatnya ya ekstraktor gitu ya. Bisa juga nanti konsep ekstraksi yang berbasis kelarutan itu bisa juga ditemukan di absorber gitu ya, atau adsorber juga ditemukan. Oke. Nah, ekstraksi itu misal senyawa A dan B tadi, senyawa A dan B ini berupa cairan. Kita ingin ambil salah satunya misal B dengan pelarut. Pelarutnya juga harus cair. Oke, berarti itulah yang dinamakan ekstraksi cair-cair. Antara reaktan dan pelarutnya fasenya sama-sama cair. Ada juga ekstraksi padat cair. Contohnya apa? Misal kita ingin mengambil kandungan minyak dalam kemiri. Misal kita punya kemiri, di situ ada minyak di dalam kemiri itu. Nah, kemudian ingin kita ekstrak minyaknya. Kita ambil minyaknya dengan pelarut, misalnya heksana. Oke, dengan heksana, maka nanti minyaknya larut dalam heksana dan padatannya tertinggal. Kemudian bagian setelahnya adalah tinggal menguapkan heksananya terhadap minyak. Sehingga setelah proses ekstraksi, dibutuhkan proses lanjutan untuk memisahkan antara pelarut dan juga senyawa yang diambil. Nah, bisa juga misal kita memiliki kandungan logam dalam suatu batuan, misal kita punya logam, ada kobalt di dalamnya, kemudian ada molybdenum misal, atau ada nikel dalam suatu tumpukan ore batuan, kita ingin ambil menggunakan asam sulfat. Itu adalah proses ekstraksi. Ekstraksinya adalah padat cair. Nah, kemudian untuk tipe ekstraksinya itu ada banyak. Ya. Misal kita memiliki kolom ekstraksi seperti ini. Ini ada feed, ya. Feed dari kiri, keluar dari kanan. Ini misal ekstraktor. Ini adalah feed. Feed yang sebelah kanan ini produk, biasanya umpan yang mengandung ada yang namanya, biasanya dalam ekstraksi itu ada yang namanya ekstrak, ada yang namanya rafinat. Nah, yang kalau ekstrak itu adalah solvent yang sudah mengandung banyak senyawa yang mau diambil tadi. Misal ini feednya kita punya senyawa A dan juga B. B ini akan diambil. Nah, B ini diambil sehingga keluar di sini
Ini feed masuk, ada senyawa A dan B, masuk dalam suatu alat ekstraksi, ekstraktor. Nah, keluar senyawa B-nya berkurang, sehingga outputnya di sini hanya A dan sedikit B. B-nya sedikit. Nah, maka karena ini sedikit B, kenapa B-nya sedikit? Karena sudah diambil oleh pelarut. Ini adalah rafinat. Namanya rafinat. Nah, kemudian pelarut. Nah, pelarut ini bisa ada dua kondisi. Kondisi pertama, pelarutnya masuk dari sisi yang sama. Oke, kita taruh dari sini. Dia sejajar. Ini pelarut, solvent. Ini solvent C. Maka di sini keluar. Solvent di sini mula-mula nggak ada senyawa B. Dia murni C. Keluar di sini ada B dan C. Karena B-nya sudah diambil sama pelarut. Sehingga ini yang namanya adalah ekstrak. Ekstrak. Ekstrak ini adalah pelarut yang kaya akan senyawa yang diambil tadi. Nah, ini proses pertama. Ini aliran umpan masuk dengan solvent masuk, kemudian umpan keluar dan solvent keluar. Ini satu jalur, semuanya lurus. Maka ini yang dinamakan ekstraksi dengan jalurnya adalah secara co-current. Ini co-current. Oke, kita taruh sini. Ini adalah, kita kasih warna beda. Ini adalah co-current. Nah, yang kedua dia ini ada ekstraktor. Oke. Kemudian ada umpan masuk, ini umpan keluar. Tadi umpan masuk itu feed. Keluarnya sebagai rafinat. Nah, kemudian solventnya itu masuk dari arah yang berlawanan. Oke. Dari sini, ini adalah solvent. Solvent C, kemudian keluar sebagai ekstrak. Nah, ini adalah arusnya. Karena ini berlawanan, berarti nama arusnya adalah counter current. Counter current. Oke, seperti ini. Ini yang kedua, berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang akan kita gunakan dalam proses latihan soal ini ya. Kita punya ekstraktor. Nah, kemudian ada umpan masuk dari sisi kiri. Ini ada feed. Ya, ini ada feed. Kemudian keluar sebagai rafinat. Nah, solvent masuk dari mana? Yaitu dari atas. Berikutnya adalah yang kondisinya masuk dari atas. Ini adalah solvent C, kemudian keluar dari sini sebagai ekstrak. Nah, ini namanya, ini adalah karena dia menyilang, yang ini lurus, yang satunya ke bawah, alias dia siku-siku ya, menyilang, berarti ini namanya ekstraksi secara cross current. Ini adalah ekstraksi cross current. Nah, dalam setiap ini, nanti konsepnya semuanya adalah berbau konsep kesetimbangan. Nah, kesetimbangan neraca massa. Baik neraca massa total maupun neraca massa komponen. Ya, silakan nanti untuk detail konsep neraca massanya kalian pelajari sendiri di mata kuliah
operasi pemisahan bertingkat yang babnya membahas tentang ekstraksi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti secara umumnya bahwa nanti neraca masanya, gitu ya. Kalau secara umum nanti ya NM-nya gampangnya adalah kondisi input sama dengan output. Oke, ini adalah gampang. Nah, kalau dia neraca massa komponen, ini harus dikalikan dengan fraksinya. Oke. Misal fraksi umpan itu ZI, ya dikali berapa dia masuk, ya feed, gitu ya. Kemudian yang masuk ada apa lagi? Selain feed ada dari solvent. Berarti ditambah, misal dari solvent itu simbolnya XI, gitu ya. XI dikali dengan solvent, misal L, gitu ya. Sama dengan yang keluar, di sini yang keluar ada raffinat dan ekstrak. Oke, misal raffinat itu simbolnya ininya ZR, fraksinya ya, dikali R, ditambah dengan ekstrak, misal di sini simbolnya itu YI, dikali dengan E. Ya. Kalau neraca massa totalnya ya berarti nanti F ditambah L yang masuk, F tambah L ini solvent masuk, liquid, sama dengan R ditambah dengan E. Nah, ini adalah basic yang akan kita gunakan dalam proses perhitungan. Baik nanti perhitungan untuk yang model co-current, cross current, maupun counter current. Tinggal kita lihat aja. Nah, yang masuk itu yang mana, yang keluar itu yang mana. Oke, jadi seperti ini untuk basis ekstraksi. Ini kita simpan dulu. Ini konsep ekstraksi. Sekarang kita langsung aja ya, dalam kasus soalnya. Semoga dari konsep tadi sudah terbayang ya, ekstraksi itu seperti apa. Oke. Ini kita punya umpan FA. Kita punya umpan FA. Ini mengalir, berarti ekstraksinya ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 ekstraktor di sini. Pertama masuk ke ekstraktor yang nomor 1 masuk. Set. Kemudian solvent yaitu L1 masuk dari atas di sini. Mengambil komponen A. Atau ini apa nih? Yang ingin diambil campuran A dan C. Yang akan diambil C-nya. Oh, C-nya yang akan diambil. Oke. Ini umpan ada senyawa A dan senyawa C. Sedangkan solventnya itu senyawa B. C-nya ingin diambil oleh B. Nah, ketika sudah masuk ekstraktor pertama, otomatis keluaran solvent yang L1 di sini, dia mengandung B dan juga C. Nah, di sini. B dan juga C. B-nya itu dari solvent, C-nya yang diambil dari umpan. Nah, ketika proses ekstraksi, otomatis dia nggak bisa mengambil langsung semuanya. Ya. C-nya itu nggak 100% larut dalam pelarut B. Berarti masih ada sisanya. Berarti keluaran umpan di sini, yang sebagai raffinat ini di sini, ini masih mengandung senyawa C dan juga A. A-nya kan nggak diambil ya, A-nya ya tetap banyak. Tapi masih ada C-nya. Karena masih ada C-nya, masuk ke ekstraktor kedua. Diambil lagi oleh pelarut. Kemudian keluar lagi di ekstraktor sini, di hasil ekstrak ada kandungan senyawa C-nya. Ada senyawa C-nya. Kemudian di raffinatnya, oh masih ada C-nya, diambil lagi di alat ekstraktor yang stage 3.
Di stage 3 diambil, ini hasil akhirnya, ini sudah 3 stage, di hasil bawah ini ada C-nya. Dan juga solventnya yang pasti, solvent B. Tapi C-nya sudah banyak, sehingga di hasil akhir di sini diharapkan adalah C-nya itu minimum. Ya, A-nya itu ya tetap, A-nya ya sama aja dengan A mula-mula. Atau bisa jadi ada A yang sedikit terambil di masing-masing stage. Oke, dari sini semakin banyak jumlah stage ya emang otomatis C yang terambil juga semakin banyak. Tetapi itu perlu kita perhitungkan ketika stage-nya ditambah, recovery C-nya itu nggak bertambah banyak, nggak signifikan, maka ya dia kurang efektif. Sehingga jumlah stage-nya juga harus kita batasi. Oke, kita lanjut gitu ya, neraca massa totalnya. Untuk ini, oke, berarti nanti ada nomor 1, nomor 2, ini 1, stage 2, dan stage 3. Ini adalah ekstraksi multistage. Oke. Nah, ini persamaannya sudah kita kasih ya, karena untuk mencari persamaan ini, nanti kita butuh memutar-mutar persamaan akan membutuhkan waktu yang banyak. Silakan dipelajari di mata kuliah yang tersendiri. Atau ditanyakan pada pada dosen yang mengajar di mata kuliah khusus yang membahas nanti ekstraksi. Oke. Untuk ekstraksi sendiri yang sering kali dibahas ya biasanya co-current dan counter-current. Cross current kadang jarang dijumpai atau dipelajari. Oke, kita lanjut. Kita ingin mencari distribusi solvent L1, L2, L3 yang memberikan X3 minimal. X3 ini apa? X3 adalah fraksi C yang ada di umpan tadi. Kita C-nya ingin sekecil mungkin setelah keluar stage ketiga. Nah, dengan cara apa? Men-trial kebutuhan solvent masing-masing. Berapa sih solvent yang masuk di stage 1, di stage kedua, dan di stage ketiga supaya diperoleh senyawa C yang ada di reaktan itu sangat sedikit. Rafinatnya di sini sangat sedikit. Otomatis yang diambil, yang terambil itu banyak. Oke, berarti yang banyak C yang ke bawah. Gimana caranya? Nah, ini kita sudah ada persamaannya untuk menghitung X1, X2, X3. X1 adalah fraksi senyawa C di stage 1, ini stage kedua dan stage ketiga. Yang diinginkan adalah di stage ketiga, yang keluarannya itu sekecil mungkin. Oke, nanti berarti kita optimasi X3 supaya dia kecil. Berarti L1-nya harus dicari, L2-nya dicari, L3-nya dicari. F-nya umpannya sudah tahu. Ya. Kita misalkan umpannya 100 kg per menit, kemudian fraksi mula-mula senyawa C dalam reaktan itu adalah 20%. Dengan kesetimbangan 20. Nah, biasanya dalam proses ekstraksi ya, kita membutuhkan hubungan kelarutannya antara pelarut dengan senyawa yang mau diambil ya, atau kesetimbangan ekstraksi. Kalau pakai absorber ya kesetimbangan absorber. Nah, di sini hubungan antara C yang nanti diambil oleh pelarut B, nah atau nanti hubungan C itu sendiri yang ada dalam reaktan A, itu kesetimbangannya adalah Y sama dengan K kali X kuadrat. Y ini apa? Y ini yang di sini, yang di bawah. Y ini adalah fraksi output daripada pelarut. Ya, Y. X adalah fraksi keluaran daripada reaktan. K adalah konstanta kesetimbangan, ini diketahui. Makanya sudah kita ketahui. Nah, total pelarut
L1 tambah L2 tambah L3 itu dirancang totalnya 180 kg. Tetapi distribusi di masing-masing L1, L2, L3 yang kita masih pertanyakan. Sehingga nanti kita butuh proses penyelesaian di metodenya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kita sekarang langsung aja membuat programnya. Oke, kita buka MATLAB. Oke, berarti kita men-trial L1, L2, L3. Nah, kira-kira ya, kan kita punya LS Kinonin sama F-min search. Ini kita cari pakai apa? Kita coba pakai F-min search dulu. Oke, sebelumnya namanya itu apa ya? Multi 3, sekarang multi 4. Oke, kita buat function. Kita clear all, CLC, write new name. Oke, kemudian kita masukin. Nah, yang dicari kan, kita masukin data, terus dicari. Datanya dulu. Datanya kita punya F. F-nya tadi berapa? Nah, kita taruh sebelah aja. Kita punya F sama dengan 100 kilogram per menit, kemudian ada friksi awal X0 itu 0,2, kemudian ini ada K-nya 20, L total L sama dengan 180. Ini adalah total pelarut kilogram per menit. Oke, dicari, langsung dicari adalah L1, L2, L3. Oke, ini persamaannya udah ada. Nah, untuk ngitung L1, L2, L3, nanti kita membutuhkan neraca massa. Sebelumnya kita solver dulu menggunakan F-min search. Oke, berarti output variabelnya itu adalah L. Yang di atas kita buat L total aja ya. Ini yang bawah L, hasil fungsi ya. Hasil underscore fungsi. Exit flag kita tentukan, ini kita keluarkan. Sama dengan F-min search. Nama fungsinya misal optimasi. Terus trialnya. Nah, trialnya tadi yang ingin kita cari kan L1, L2, L3. Maka kita butuh nilai trial mereka masing-masing. L1 0, L2 0, dan L3 0. Oke, misal aja L1-nya 100, 90, 80, 70 ya. Oke, misal gitu. Jadi di sini fungsiku pertama adalah trial L1, kemudian L2, kemudian L3. Oke, kalau udah kita buat function. X sama dengan namanya tadi optimasi, burung yang kita optimasi adalah nilai L-nya. Baru kita jabarin L1 itu apa, L2 apa, L3 itu apa. Nah, ini konsepnya itu sama, itu kita sesuai dengan trialnya. Trial di sini urutannya adalah dari L1, L2, L3. Maka L1 ini adalah penjabaran dari L yang di sini. L di sini adalah sebagai input variable yang ingin didapatkan dari F-min search. Dari function ini, L ini juga mewakili 3 data. Ada L1, L2, L3 layaknya di
nilai monomer trial awal. Sehingga L1 itu adalah pemanggilan daripada baris 16 yang L dalam kurung ini sebagai hasil input variabel yang nanti ini didapatkan dari admin search. L1 itu adalah L yang kolom pertama, 2 adalah L yang kolom kedua, dan L yang kolom ketiga. Tinggal kita masukin aja persamaan. Itu ada S1, itu adalah min F, F ditambah F kuadrat ditambah 4 kali L1 kali K kali X0 kurung pangkat 0,5 kurung dibagi 2 kali L1 dikali K. Ini formatnya sama, kita pilih aja. Nah, kita hitung S2 dan X3. Ini jadi F ini L2, yang bawah adalah L3. Ini X1, kemudian X2. Ini L2, yang bawah L3. Kita ingin minimasi apa? Minimasi X3. Fx-nya ini X sama dengan X3. Kita akhiri dengan N, lagi dengan N. Supaya kita bisa melihat jawabannya berapa. Oke, kita run. Kita cek di sini dapatlah hasilnya. Tapi apakah hasilnya sudah pas atau belum? Di sini kita lihat. Ya. Oke, kita lihat L-nya. L-nya di sini, wah, ini besar. Oke, kita lihat dulu sebelumnya. Di sini. Hitunglah laju arus solver L1 dan L2 yang memberikan X3 minimum. Karena tadi semuanya itu kita trial, otomatis ini kalau dijumlahkan enggak 180. Sedangkan L total itu harus 180. Oke, berarti ketiga-tiganya jangan di trial. Nah, kalau cuma salah satu yang di trial, misal L1 aja yang di trial, L2 dan juga L3 nanti didapat dari mana? L2 bisa banyak variasinya, maka 2 yang di trial. Oke, berarti ini kita ganti ya. Kita ganti 2 yang di trial. Oke, L3-nya kita hapus. Kita hapus saja. Ini kita hapus juga di sini. Oke, yang di sini L3 rumusnya adalah L total dikurang sesuai neraca massa L3 adalah total dikurang L1 dikurang L2. Dan kita lagi. Nah, baru deh. Di sini kita dapatkan hasil yang sesuai. Oke, L3-nya berapa? Kita ini L1 47, L2 59, L3-nya titik komanya sudah dihilangkan. L3-nya 72,82. Oke, kita cek. Oke, L1 47, L2 59,8, L3-nya 72,8. Itu sudah benar. Berarti nanti ini adalah hasilnya. Ya harus masuk dalam sesi pertama, jumlah solvannya 47,37,
kilogram per menit harusnya, yang stage kedua minus 9,8, yang stage terakhir 72,8. Sehingga fraksi C di rafinat akhir stage ketiga itu adalah 0,0382. Berarti ini sudah cukup drastis ya, bisa dibilang drastis. Karena apa? Karena mula-mula tadi umpannya itu fraksi mula-mulanya adalah 0,2 alias 20%. Dari 20% turun menjadi 3,8%. Dari 20 turun 3,8%. Sehingga kurang lebih berapa? 16% ya. 16% yang berhasil diambil oleh pelarut. Oke, dengan jumlah stres yang lebih banyak atau jumlah pelarut yang bisa lebih besar nanti, maka bisa mendapatkan fraksi senyawa C yang di ekstrak, yang di fase rafinat bisa lebih kecil. Atau kata lainnya yang di dalam fase ekstrak itu bisa lebih besar. Oke, silakan dicoba aja kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, ada ketinggalan program, itu silakan di pause aja videonya atau diulang-ulang lagi sehingga sampai mendapatkan pemahaman yang jelas. Oke, berikutnya ada di sini ada optimasi biaya pengelolaan limbah industri, ini silakan dicoba. Oke, paling itu aja untuk contohnya ya, kita berikan satu contoh soal. Nah, nanti di akhir ya, setelah kita melakukan proses mengoptimasi, kita akan mencari soal yang lain. Mungkin nanti lebih tepatnya optimasi multivariabel ini paling banyak ditemukan kalau nanti kita ketemu dengan kita mendapatkan persamaan-persamaan yang nanti juga membutuhkan diferensial, bisa membutuhkan integrasi. Optimasi multivariabel lebih banyak ditemukan di sana. Nah, untuk yang murni optimasi aja, nah untuk aplikasi teknik kimianya ya seperti itu aja ya untuk proses ekstraksi. Untuk proses ekstraksinya dan tadi neraca masanya bisa nanti dipelajari lebih lanjut oleh kalian masing-masing ya. Demikian saja untuk video pembahasan aplikasi multivariabel ya, optimasi multivariabel dengan shot dan LSQ non-in. Nah, untuk LSQ non-in bisa dicoba sendiri dengan program yang sama kayak tadi, tinggal pemanggilan penggunaan LSQ non-in-nya yang diubah sedikit seperti yang ada di video sebelumnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton ini. Silakan dipelajari dengan baik, semoga ini bermanfaat. Silakan dukung channel ini ya, bagi kalian yang mau subscribe, like, dan komen. Atau yang ada mau ditanyakan juga sangat dipersilakan. Oke, demikian saja dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.